Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kembali lagi kita ke mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester 1 dengan bahasan materi eksponen. Dalam video ini, Ibu akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial. Bagian yang kedua. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang menggambar grafik fungsi eksponensial. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari atau telah menyimak tentang karakteristik grafik fungsi eksponen ya. Oke. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menyajikan grafik fungsi eksponen dan juga mampu menentukan fungsi eksponen dari suatu grafik ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa menggambar grafik jika diketahui fungsinya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan fungsinya dari suatu grafik kalau grafiknya diketahui maksudnya. Oke. Oke, kita masuk ke menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi eksponen ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian perlu membuat tabel titik bantu yang berupa nilai X dan Y. Nah, pilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Nilai X itu yang di sumbu X itu ya. Pilih angka-angka yang mudah dan kecil. Contoh nih, 0, 1, 2 itu kan masih nilai-nilai yang kecil ya dan mudah untuk dihitung. Oke, langkah yang kedua. Setelah kalian membuat tabel titik bantu tadi, kemudian titiknya kalian pindah ke bidang koordinat. Ya. Oke, langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, dari titik-titik yang sudah kalian tentukan tadi, kemudian ditarik garis atau kurva mulus ya, sehingga membentuk suatu grafik fungsi eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Oke, contoh soal. Yang pertama diminta untuk menggambar grafik fungsi ini. Ada fungsi fx 2 pangkat x, fungsi gx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1. Dan fungsi hx 2 pangkat x plus 1. Kalau yang ini sebagai konstanta, kalau yang ini sebagai pangkat ya. Nah, harap diperhatikan. Pada satu bidang koordinat. Jadi nanti dalam satu bidang koordinat ada 3 grafik fungsi ya. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menjelaskan hubungan grafik fungsi gx dan hx terhadap grafik fungsi fx. Oke. Kita coba cari alternatifnya. Alternatif jawaban. Tadi untuk menggambar grafik fungsi eksponen, yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat tabel titik bantu, ya kan? Dengan memilih nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Nah, oke, nah ini adalah tabel yang Ibu buat. Nilai X-nya Ibu ambil negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kenapa? Angkanya masih mudah dan kecil. Kalau kita hitung kan masih mudah ya. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya ini ke fungsi-fungsi ini, fungsi fx, gx, dan hx. Sehingga diperolehlah nilai, ini nilai Y ya, dari masing-masing grafik, dari masing-masing fungsi maksud Ibu. Ini untuk fx, ini untuk gx, dan ini untuk hx. Jadi nanti titiknya itu negatif 1, setengah untuk fx ya. Ini untuk fx dulu. 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8.
Untuk grafik GX, berarti nanti titiknya adalah negatif 1, negatif setengah, 0,0, 1,1, 2,3, 3,7. Jangan bingung ya, dapat 0, 1, 3, 7 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ini disubstitusikan ke GX-nya ini. Berarti nanti X-nya diganti dengan negatif 1 atau 0 atau 1 atau 2 atau 3 ya. Sehingga diperolehlah angka-angka ini. Begitupun dengan yang di HX, diperolehlah Y-nya itu 1, 2, 4, 8, 16. Oke. Langkah yang kedua tadi adalah memindahkan titik-titik ini ke bidang koordinat ya. Oke. Nah, ini bidang koordinatnya, ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Ini biar lebih mudah pakainya seperti ini koordinatnya 1, 2, 3. Ibu ambilnya yang kecil dulu, karena ini angkanya kan antara negatif 1 sampai 3 ya, jadi ibu ambilnya yang di sebelah sini saja. Oke, yang pertama kita mau menggambar memindahkan titik-titik dari fungsi fx ya. Titik-titiknya adalah negatif 1, setengah. Nah ini ya, negatif 1, setengah. Kemudian 0,1 berarti dia di 0, kemudian ke sumbu Y-nya 1. 1,2 berarti sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya di 2, berarti di sini ya. 2,4 dan 3,8. Oke. Sampai sini paham ya? Kemudian kita pindahkan titik-titik dari fungsi GX. Ini fungsi fx kita beri warna biru ya. Kalau GX kita beri warna hijau. Coba perhatikan. Titiknya adalah negatif 1, negatif setengah. Berarti negatif 1, negatif setengah. Kemudian 0,0. Nah, di sini. Dan 1,1. Nih. 2,3 di sini. Dan 3,7 ada di sini ya. Oke, itu tadi adalah fungsi GX. Kemudian fungsi HX kita beri warna merah ya, biar tampak berbeda. Itu negatif 1,1 di negatif 1,1. Kemudian 0,2, 1,4, 1,4, terus 2,8 dan 3,16. 3,16-nya terlalu jauh ya. Ya anggap aja ibu sudah membuatnya di atas. Ya meskipun tidak nampak ya. Ini akan nampak kalau kita menggunakan garis sumbu Y-nya itu sampai ke 16. Ini baru contoh ya, tidak apa-apa. Oke, sudah. Yang berwarna biru tadi yang fungsi fx, yang hijau titik-titik hijau ini punyanya fungsi gx, sementara yang berwarna merah punyanya fungsi hx. Langkah selanjutnya yaitu membuat atau menghubungkan titik-titik ini dengan kurva mulus. Kalau menggambarnya harus pelan-pelan ya. Kalau kalian menggambarnya di buku harus menggambarnya dan pelan-pelan. Ini ibu menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, oke. Ini adalah grafik fungsi fx yang berwarna biru. Kemudian setelah dihubungkan, nah ini adalah grafik fungsi gx yang berwarna hijau. Kemudian ini adalah grafik fungsi hx yang berwarna merah ya. Jadi sudah kita peroleh grafik fungsi fx, gx, dan fungsi hx. Oke, kalian bisa mempraktekannya di buku. Untuk pengecekannya kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemarin sudah melihat sedikit tampilan dari GeoGebra secara online ya.
Kalian pun bisa mendownload aplikasinya di smartphone kalian ataupun untuk PC juga ada. Silakan dicoba dulu. Nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang aplikasi GeoGebra, bisa browsing dulu, atau kalau memang bingung dengan penjelasan di web, bisa tanya ke ibu, oke? Nah, tadi ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama diminta untuk menggambar, dan yang kedua menentukan hubungannya, hubungan dari fungsi Gx dan Hx terhadap fungsi Fx. Ini kita sudah mendapatkan gambarnya atau sketsa dari grafik fungsi Fx, Gx, dan Hx. Selanjutnya kita harus menentukan hubungan dari masing-masing grafik ini terhadap fungsi Fx ya. Nah, hubungannya bagaimana? Coba sekarang perhatikan. Perhatikan grafik fungsi Fx. Kita mau bahas yang Gx dulu ya. Oke, perhatikan fungsi Fx dan Gx. Ini titik-titiknya dari fungsi Fx dan ini dari Gx. Nah, titik-titik pada fungsi Fx ini, sumbu X-nya atau koordinat X-nya atau namanya absis. Nah, kalau X itu disebut absis ya. Kalau Y disebut ordinat. Oke. Absisnya ini sama. Coba perhatikan. Yang ini di negatif 1, sama-sama negatif 1. Ini juga sama-sama di 0. Ini sama-sama di 1, 2, dan juga 3. Yang berbeda adalah ordinatnya, ya kan? Di sini ordinatnya di sini ordinatnya negatif setengah, di sini setengah. Di sini 0, di sini 1. Di sini 1, di sini 2. Yang hijau 3, yang biru 4, dan ini di 7 dan 8. Coba kita cek. Jaraknya coba. Di sini negatif setengah dengan setengah. Jaraknya berapa satuan? 1 ya. Di sini juga. Coba berapa jaraknya antara titik yang hijau dengan yang biru? Ordinatnya ya. Ordinatnya berjarak 1 satuan. Ini pun juga 1 satuan kan? 2 dengan 1 kan 1 satuan. Ini 4 dengan 3 juga 1 satuan. 8 dengan 7 juga 1 satuan. Maka bisa kita simpulkan bahwa grafik fungsi Gx itu kan masing-masing titiknya ya kayak seperti digeser ke bawah, ya kan? Digeser ke bawah 1 satuan, iya atau tidak? Nah, masing-masing titiknya kita pindah 1 satuan ke bawah, maka akan menghasilkan grafik fungsi Gx. Nah, ya kan? Berarti bisa kita sebutkan bahwa grafik Gx di mana 2 pangkat X dikurangi 1 itu merupakan hasil pergeseran grafik fungsi Fx, yaitu 2 pangkat X sejauh 1 satuan ke bawah. Ya, diperhatikan. Grafik Gx 2 pangkat X min 1 itu hasil pergeseran grafik Fx 2 pangkat X sejauh 1 satuan ke bawah. Ya, ini 1 satuan ke bawah. 1 ini 1 satuan ke bawah, tandanya negatif. Oke. Kemudian sekarang kita perhatikan grafik fungsi Hx dengan grafik fungsi Fx. Ya. Ini masing-masing titiknya kita perhatikan. Yang pertama, sepertinya sumbu Y-nya sedikit berbeda ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau ini, coba kita cek ke bawahnya. Ini bergesernya berapa satuan?
dari 8 ke 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini bergesernya 2 satuan. Nah, sama atau beda? Beda ya. Jadi ini bukan merupakan patokannya. Kita cari pergeseran yang sama. Kalau tidak ke bawah atau ke atas, berarti ke samping kanan atau ke samping kiri kan? Coba kita cek titik-titik biru terhadap titik-titik merah ya. Ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, sudah kita lihat. Dia bergeser 1. Titik ini terhadap titik ini bergeser 1. Titik ini terhadap titik ini juga bergeser 1. Bergeser 1 dan ini harusnya juga bergeser 1 ya, tapi ini tidak Ibu tuliskan karena ini di negatif 2. Ibu tidak menyebutkan titik X, apsis X negatif 2 ya, maka ini harusnya ada titiknya tapi tidak disebutkan. Ini juga bergeser 1, bergeser 1, bergeser 1, bergeser 1, bergeser 1. Bergesernya kemana? Terhadap fungsi f(x). Bergesernya ke kanan atau kiri? Ke kiri ya. Kalau ke arah bilangan negatif, kalau ke arah bilangan negatif dari sumbu X, itu arahnya ke kiri ya. Kalau ke arah bilangan positif di sumbu X, itu ke kanan. Ya. Berarti kita peroleh grafik fungsi hx ini merupakan pergeseran dari fungsi fx ke kiri. Berapa satuan? 1 satuan ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa grafik hx yaitu 2 pangkat x plus 1. Ingat, ini pangkat ya, dipangkat. Merupakan hasil pergeseran grafik fungsi fx 2 pangkat x sejauh 1 satuan ke kiri. Ya. Kalau pangkat ini plus 1 ke kiri, berapa satuan? 1 satuan ya. Nah, untuk lebih mengembangkan ya, lebih jauh lagi, kalian bisa cek coba kalau ini diganti plus dan ini pun juga diganti min atau diganti dikurangi ya, apakah hasilnya dia juga merupakan pergeseran dengan arah yang berlawanan ataukah hasilnya seperti apa? Kalian bisa cek sendiri. Oke? Nanti akan Ibu perlu dibahas atau tidak. Kalau perlu nanti bisa menyampaikan ke Ibu, kalau tidak ya berarti ini sudah cukup ya, bisa kalian pahami. Nanti kalian coba sendiri dulu, baru kalian kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ke Ibu. Oke? Nah, berarti sudah kita peroleh grafik gambar grafik fungsinya dan juga hubungannya. Hubungan dari grafik gx dan hx terhadap fungsi fx. Ya. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Diketahui grafik fx sama dengan a pangkat x melalui titik 1,4. Grafik fungsi fx digeser ke atas sejauh 2 satuan sehingga menghasilkan grafik gx. Tentukan nilai g setengah ditambah g2. Ya, tadi sudah belajar tentang pergeseran grafik ya. Sekarang kita aplikasikan ke soal. Alternatif jawaban. Tadi kan soalnya grafik fungsi fx itu kan melalui titik 1,4. Sehingga diperolehlah itu ya. Graf fungsi fx-nya menggunakan bentuk umum ya. Bentuk umumnya yaitu K dikali, coba kita cek soalnya lagi. Nah, fungsi fx-nya adalah a pangkat x. Oke. Berarti ini K-nya 1, A sebagai bilangan pokok dan juga x sebagai pangkat ya. Diingat-ingat fx-nya tadi a pangkat x.
Maka kalau grafik fx melalui titik 1,4 diperolehlah fx ini kan x sebagai x dan ini sebagai y atau sebagai fx itu ya. Maka f1 itu sama dengan 4. Sementara f1 itu sama dengan a pangkat 1. Jadi ingat, fx itu kan sama dengan a pangkat x. Jadi f1 sama dengan a pangkat 1. Ya. Sama dengan 4. Nah, a pangkat 1 itu kan sama dengan a. Maka nilai a sama dengan 4 ya. Kita sudah peroleh nilai dari bilangan pokoknya, yaitu 4. Jadi fungsi fx diperolehlah 4 pangkat x ya. Kemudian ada pernyataan grafik fungsi fx digeser ke atas sejauh 1 satuan. Kalau tadi pada soal sebelumnya digeser ke bawah itu fungsinya ditambah konstanta, yaitu bilangan negatif, atau dikurangi konstanta ya. Kalau dia ke atas berarti operasinya ditambah ya, berapa? 2 satuan atau ditambah 2. Jadi fungsinya akan menjadi seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Oke, sementara kita lanjut dulu. Nanti kalian bisa mengeceknya di GeoGebra. Apakah kalau fungsinya ini digeser ke atas akan menghasilkan seperti ini? Ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Atau kalian bisa inputkan fungsinya, fungsi fx dan fungsi gx-nya ini. Kalian bisa perhatikan masing-masing titiknya. Apakah benar dia bergeser 2 satuan semua atau bagaimana? Oke, kita lanjut. Nah, sudah kita peroleh fungsi gx, yaitu 4 pangkat x plus 2. Maka kita bisa menentukan nilai g setengah dan juga g2. Nah, g setengah kita inputkan atau kita substitusikan nilai x-nya, yaitu setengah, ke persamaan ini. Ke fungsi ini. Diperolehlah 4 pangkat setengah ditambah 2. 4 pangkat setengah itu berapa? Sama saja dengan akar 4 ya. Akar 4 itu 2 ya. Akar 4 itu 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kemudian G2 berarti X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 2. Maka hasilnya 16 ditambah 2 sama dengan 18. Sehingga G setengah ditambah G2 itu sama dengan 4 ditambah 18 sama dengan 22. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Perhatikan gambar grafik di samping. Fungsi eksponensial dinyatakan dengan fx sama dengan k kali a pangkat x. Yang pertama tentukan bentuk fx. Dan yang kedua nilai f negatif 1 ditambah f3. Nah, hampir sama dengan yang tadi ya caranya untuk menentukan fungsi ya, menentukan fungsi dari suatu grafik. Di sini kita lihat grafiknya itu fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, grafik ini melalui titik yang pertama ini 0,2 ya koordinatnya, x-nya di 0, absisnya di 0, dan y-nya atau ordinatnya di 2. Maka titiknya ini 0,2 dan juga melalui titik ini, yaitu di 1,4 ya. Berarti melalui 0,2 dan 1,4. Oke, itu bisa kita gunakan untuk menentukan bentuk fungsi fx. Oke. Nah, tadi yang pertama grafik fungsi fx melalui titik 0,2. Artinya
F0 itu sama dengan 2. Dari ini kan sebagai X dan ini sebagai Y atau Fx ya. Maka F0 sama dengan 2. Berarti untuk Fx sendiri itu kan K kali A pangkat X. Kalau X-nya kita ganti 0, maka K kali A pangkat 0 sama dengan 2 ya. Kita lanjutkan. Jadi A pangkat 0 itu berapa? A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, masih ingat ya sifat eksponennya. Kalau bilangan selain 0 di pangkat 0 hasilnya 1. Jadi bisa kita tuliskan K dikali 1 sama dengan 2. Oke, diperolehlah nilai K itu sama dengan 2. Oke. Kemudian grafik fungsi fx itu melalui titik 1,4 ya. Berarti f1 sama dengan 4. Oke, f1 itu bisa kita tuliskan menjadi K kali A pangkat 1 sama dengan 4. Tadi kita sudah peroleh nilai K. Nilai K-nya itu sama dengan 2 dan A pangkat 1 itu sama dengan A. Maka 2 kali A sama dengan 4 ya. 2 kali A sama dengan 4 berarti A-nya berapa? Ini semua dibagi 2 ya. Diperolehlah A itu sama dengan 2. Sehingga kita bisa memperoleh bentuk fungsi fx itu sama dengan K dikali A pangkat X. K-nya 2, A-nya 2, maka fungsinya itu sama dengan 2 kali 2 pangkat X. Oke. Oke, kita berlanjut ke soal yang B. Menentukan nilai F negatif 1 ditambah F3. F negatif 1 bisa kita peroleh menjadi 2 dikali 2 pangkat negatif 1. Berarti 2 dikali, kalau pangkat negatif menjadi seperti ini ya, 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2 ya. Sehingga kalau dioperasikan diperoleh 1. Kemudian F3 kita ganti X-nya dengan 3 sehingga diperoleh 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 8 ya, sama dengan 16. Sehingga kalau dijumlah hasilnya 1 ditambah 16 sama dengan 17. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, untuk latihan soal, silakan selesaikan soal ini. Lukislah grafik fungsi eksponen berikut. Yang pertama 2 pangkat X min 1 dan yang kedua 2 pangkat 3X min 5. Oke. Silakan dikerjakan. Ikuti langkah-langkah tadi ya. Kerjakan di buku masing-masing, kemudian difoto hasilnya, dikirimkan atau diupload ke ruang belajar. Oke. Ibu tunggu sampai pukul 15 sore ini ya. Nah, kalau kalian kesulitan untuk upload di ruang belajar, kalian bisa upload jawaban kalian di Google Drive ya. Kemudian di setting share anyone with the links. Oke. Selanjutnya copy linknya dan kirim ke ruang belajar itu ya, sehingga nanti ibu bisa cek. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan atau sampaikan pertanyaan kalian di ruang belajar atau bisa chat ibu secara pribadi. Oke. Baik, sekian pembahasan tentang grafik fungsi eksponen, lebih tepatnya menggambar grafik fungsi eksponen ya. Kalau ada yang belum dipahami silakan diulangi kembali videonya, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke ibu. Kemudian selesaikan latihan soal yang sudah diberikan tadi. Oke, ibu tunggu hasil pengerjaan kalian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.